Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thayyib Syahri Ramadan, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait mata kuliah metode penelitian budaya yang diampu oleh Bapak Mawardi Purwosanjoyo. Untuk materi pertama ini yaitu tentang antropologi sosial budaya. Antropologi sendiri bisa didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kemanusiaan. Nah, sementara itu antropologi sosial adalah studi yang mempelajari tentang hubungan antara manusia perorangan dan manusia kelompok. Sedangkan antropologi budaya itu merupakan studi komparasi mengenai cara orang-orang memahami dunia di sekitar mereka dengan metode yang berbeda-beda. Tentang ruang lingkup antropologi sosial juga berkaitan erat dengan sosiologi dan sejarah yang bertujuan mencari pemahaman struktur sosial dari suatu kelompok sosial yang berbeda seperti subkultur, etnik, dan kelompok minoritas. Namun, antropologi budaya lebih berkaitan dengan filsafat, literatur atau sastra, dan seni tentang cara suatu kebudayaan mempengaruhi pengalaman seseorang dan kelompok. Antropologi budaya yang dapat dibedakan lagi dalam 6 bidang kajian, yaitu yang pertama etnolinguistik, ada juga prehistori, etnologi, kemudian etnopsikologi, antropologi spesialisasi, dan antropologi terapan. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang unsur-unsur kebudayaan. Ada 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Nah, menurut Koncoroningrat ada beberapa unsur kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu unsur kebudayaan berupa bahasa. Nah, bahasa merupakan unsur kebudayaan pertama yang ada dalam negara Indonesia. Kemudian yang kedua ada unsur kebudayaan berupa pengetahuan, di mana sistem pengetahuan ini menjadi bagian dari unsur kebudayaan Indonesia berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Kemudian yang selanjutnya ada unsur kebudayaan berupa peralatan hidup dan teknologi. Terus ada unsur kebudayaan berupa ekonomi dan juga unsur kebudayaan berupa religi. Ada juga yang terakhir unsur kebudayaan berupa kesenian. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu teori atau konsep dan metode penelitian antropologi budaya. Ada beberapa teori yang terdapat di dalam metode penelitian. Ada beberapa teori yang terdapat dalam antropologi budaya. Ada teori antropologi, ada juga teori evolusionisme deterministik, di mana teori ini merupakan teori tertua di deretan teori antropologi. Teori ini dikembangkan oleh Lewis Henry Morgan dan Edward Bernard Taylor. Kemudian yang ketiga ada teori partikularisme yang muncul setelah berakhirnya masa teori evolusionisme. Pemikiran ini dipelopori oleh Franz Boas. Kemudian yang keempat itu ada teori fungsionalisme. Kemudian yang keempat itu ada teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski antara tahun 1884 sampai 1942.
Teori ini beranggapan bahwa semua unsur kebudayaan adalah bagian-bagian yang berguna bagi masyarakat di mana unsur-unsur tersebut berada. Kemudian setelah teori itu ada konsep antropologi, yaitu kebudayaan. Terdapat 3 wujud dari kebudayaan menurut Kunchoro-Ningrat, yaitu kompleks gagasan, kompleks aktivitas atau tindakan, dan juga hasil karya atau benda yang disebut juga kebudayaan fisik. Kemudian setelah teori dan konsep itu ada metode antropologi. Metode antropologi bisa digunakan untuk mengembangkan konsep aturan, teori, dan generalisasi, namun hanya beberapa yang memiliki konsep dan aturan yang baku, sedangkan yang lain masih bersifat tradisi. Ini ada beberapa metode dalam antropologi. Yang pertama, kelangkaan metode yang baku, observasi partisipan, interview atau wawancara, kemudian memperkecil kesalahan, ada juga kecenderungan menggunakan metode tradisional. Kemudian untuk materi yang selanjutnya, ini adalah sistem kekerabatan dalam kebudayaan. Dalam buku pengantar antropologi, sebuah ikhtisar mengenal antropologi oleh Gun Sunumansah dan teman-teman, sistem kekerabatan adalah keturunan dan pernikahan. Hubungan kekerabatan adalah salah satu prinsip dalam mengelompokkan individu ke kelompok sosial, peran, kategori, dan silsilah. Berdasarkan buku pengembangan hukum waris adat Indonesia, jenis sistem kekerabatan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada sistem parental atau bilateral, di mana sistem ini ditarik menurut garis 2 sisi bapak ibu atau disebut orderly, di mana keturunan anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Kemudian yang kedua ada sistem patrilineal, yang merupakan sistem keturunan menurut garis bapak. Nah, dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki lebih utama daripada kedudukan anak perempuan. Terus yang ketiga itu ada sistem kekerabatan matrilineal, sistem sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kebalikan yang tadi, kedudukan anak perempuan lebih unggul dibanding anak laki-laki. Tentang materi yang selanjutnya, yakni tentang sistem komunitas, organisasi, dan sosial kebudayaan. Komunitas sosial muncul bukan hanya karena rasa persatuan saja, melainkan juga adanya tujuan, kebutuhan, dan sumber daya yang sama. Komunitas sosial ini memiliki 6 ciri: adanya kesatuan hidup yang teratur, bersifat teritorial, sifatnya ada dan nyata, adanya hubungan timbal balik, dan faktor yang sama. Di dalam komunitas tersebut juga ada struktur, aturan, serta pola perilaku. Kemudian untuk materi selanjutnya ini tentang sistem religi dalam kebudayaan. Sistem religi atau agama merupakan aspek penting dalam kebudayaan. Setiap agama memiliki ajaran yang menjadi pedoman bagi pengikutnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Fenomena keagamaan adalah gejala universal dan unik serta penuh misteri. Berbagai ilmu sosial tertarik untuk mempelajarinya. Salah satunya adalah antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Agama merupakan bagian dari kebudayaan, sehingga ia pun bisa dikaji dengan pendekatan antropologi. Ada 6
kajian antropologi terkait agama bukan terkait kebenaran suatu agama, namun pendekatan antropologi dalam mengkaji agama adalah suatu upaya untuk memahami agama dengan melihat wujud praktik keagamaan. Baik, untuk tema selanjutnya tentang dinamika, siklus, dan permasalahan kebudayaan. Perubahan budaya dan percampuran budaya adalah keniscayaan yang mesti dilihat secara terbuka dan responsif. Manusia dan kebudayaan itu merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan, sebab kebudayaan muncul karena dipelajari oleh manusia. Dalam ilmu antropologi, dinamika kebudayaan berlangsung dalam beberapa proses, yaitu akulturasi, asimilasi, dan inovasi. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya itu tentang antropologi terapan. Apa yang dimaksud ini? Antropologi terapan adalah penerapan ilmu antropologi di masyarakat untuk melakukan perubahan kebudayaan secara terencana. Tujuan kerjanya ini untuk memperkenalkan suatu perubahan pada cara hidup suatu masyarakat tertentu. Contoh dari antropologi terapan ini adalah antropologi hukum dan antropologi ekonomi dalam perspektif kehutanan. Kemudian untuk tema yang terakhir atau materi terakhir itu tentang antropologi dan psikologi. Antropologi dan psikologi saling beririsan dalam hal mempelajari manusia. Psikologi lebih berfokus pada manusia secara internal, sementara antropologi menekankan kepada aspek-aspek eksternal dan yang mempengaruhi manusia. Antropologi psikologi memandang manusia berdasarkan sudut pandang psikologi. Sementara itu, tugas antropologi psikologi adalah menjawab secara akurat pertanyaan-pertanyaan dasar psikologi umum seperti apa itu jiwa dan apakah psikologi merupakan suatu ilmu yang koheren. Suatu model teori mesti dikembangkan terkait dengan manusia dan kehidupannya dari sudut pandang ilmu kejiwaan. Ada beberapa aliran dalam antropologi psikologis, yaitu antropologi psikoanalitis, kebudayaan dan kepribadian, etnopsikologi, antropologi kognitif, antropologi psikiatri, dan terakhir antropologi psikiatris. Hubungan antropologi dengan psikologi dapat dilihat dari berbagai segi. Di antaranya adalah menyelidiki jiwa manusia yang berbentuk penggambaran tingkah laku, perilaku manusia sama-sama menjadi objek kajian bagi dua bidang ilmu ini. Kemudian, tanda-tanda perkembangan manusia secara fisik dan budaya. Psikologi dan antropologi mengkaji tanda-tanda perkembangan kebudayaan manusia mengikuti berbagai penemuan. Keterkaitan dua bidang ilmu ini sangat tinggi karena akan sulit memahami kebudayaan suatu bangsa jika tidak dikupas dari sikap perilaku individu. Baik, mungkin cukup ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum.